Tapi kalau seandainya tabungan kebaikan kita itu terkuras habis karena kita perintah-perintah, karena kita maki-maki, kita marahin, maka dia kan kosong ya Bu jiwanya, sehingga tidak bisa menerima nasihat dari kita lagi. Bagaimana caranya menasehati? Dari namanya saja nasihah, ya kan? Nasihat itu artinya iradatul khair lil mansuhilahu. Sebenarnya iradatul khair lil mansuhilahu, menginginkan kebaikan kepada orang yang mendapatkan nasihat tersebut. Yang kita harapkan apa? Yang mendapatkan nasihat tersebut adalah kebaikan. Kita seringnya, terutama kalau sama anak gitu ya, kita bukan menginginkan kebaikan kepada anak itu, tapi melampiaskan emosi dan kekesalan kita. Padahal nasihat, sebagaimana yang tadi, nasihat itu bisa maknanya ketulusan, bisa maknanya iradatul khair lin mansuhi lahu, menginginkan kebaikan kepada orang yang diberikan nasihat tersebut. Harusnya ketika menginginkan kebaikan kepada orang yang diberikan nasihat, caranya dengan gimana Bu? Caranya dengan sebaik-baiknya. Gimana caranya ketika kita mendapatkan nasihat juga bisa menerima? Misalkan tidak di hadapan orang, dengan tutur kata yang baik, nadanya jangan tinggi. Kemudian bisa diajak dialog dulu sebelum sampai nanti menyampaikan apa maksudnya. Mungkin kalau pendekatannya ini kepada siapa nih? Kepada anak atau kepada teman atau kepada siapa? Kepada anak ya. Kalau kepada anak itu yang kita selalu dengar adalah jangan sampai kebaikan-kebaikan kita itu habis karena nasihat-nasihat gitu. Kita kan melayani anak, kita kasih bonding, kita cintai, kita perhatikan gitu ya. Tapi kalau seandainya tabungan kebaikan kita itu terkuras habis karena kita perintah-perintah, karena kita maki-maki, kita marahin, maka dia kan kosong ya Bu jiwanya, sehingga tidak bisa menerima nasihat dari kita lagi. Tapi tentu Bu, di atas itu semua yang memiliki hati itu siapa? Allah. Sekeras-keras apapun anak kita nggak mau menerima nasihat kita, tetap yang membolak-balikan hati adalah Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Jadi tetap minta kepada Allah. Apalagi doanya orang tua kepada anak. Doanya orang tua kepada anak. Yang mana Allah katakan ridallah fi ridho walidain. Ridhonya Allah itu tergantung dari ridhonya orang tua. Makanya perlu koreksi diri kita sebagai orang tua. Ada enggak yang mengganjal di hati kita? Jangan-jangan ada yang mengganjal di hati kita terhadap anak-anak kita. Kita tidak ridho sama anak-anak kita, sehingga Allah tidak ridho sama dia. Saya ulangi ya. Kita sebagai orang tua perlu mengkoreksi diri. Apakah ada kita simpan di hati kita, yang mengganjal di hati kita terkait dengan sikap anak kita ini? Ada enggak? Kalau misalkan ada, nah diantaranya bisa jadi itu penyebab Allah tidak ridho kepada anak kita. Supaya itu gimana? Berarti kita harus ridho dulu sama anak-anak kita. Ya Allah, aku ridho Engkau berikan anakku si A, si B, si C. Bayangkan wajahnya, sebutlah namanya gitu. Ya Allah, Engkaulah sebaik-baik penjaga. Jadi insya Allah ya, dengan mendoakan karena Allah al-muqallibal qulub, dan juga kita sudah ridho sama anak-anak kita supaya Allah ridho kepada anak-anak kita. Ya, jangan sampai ketidakridhoan kita kepada anak kita sebagai pengganjal Allah tidak ridho sama anak kita. Insya Allah